Gimana ibu-ibu, dilanjut? Oke, sebelum dilanjut, saya mau tanya, apakah ibu-ibu masih ingat apa yang dipelajari sebelumnya dari langkah 1 sampai langkah 4? Mungkin ada yang diingat? Oke, jangan malu-malu ibu-ibu. Oke, gini aja, saya kasihkan kertas, nanti ibu tulis, nanti saya bacakan. Jadi sebelum saya lanjut, ayo kita lakukan ini supaya yang lain sama-sama tahu. Oke? Ini Ibu, kertas yang dari kalian. Ini ada beberapa kertas yang saya akan bacakan. Mungkin ini yang terbaik. Mungkin hanya ada 3 orang yang menjawab. Salah satunya ini dari Ibu Erni. Menurut Ibu Erni, dengan materi yang mulai tadi itu mulai dari langkah 1 sampai langkah 4 yang dapat disimpulkan sama Ibu Erni dapat mengetahui cara mengendalikan keuangan keluarga, dapat mengetahui cara pengendalian keuangan keluarga. Oke, masuk. Terus ini dari Ibu Beng, dapat mengetahui perbedaan kebutuhan dan keinginan. Oke, masuk. Ini terakhir dari Ibu Khalifah, dapat mengetahui cara mengelola keuangan dengan baik. Oke, ini saya simpan. Jadi langkah selanjutnya adalah nonton video. Jadi video ini bisa juga dilihat di buku pintar halaman 52. Oke, ayo Bu, kita tonton. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Gimana ibu-ibu pesan dari film tadi? Apa yang ada pada film tersebut? Atau kesannya apa? Pesannya apa? Mungkin ada yang tahu? Oke, tak ada lain Bu. Dari film tersebut adalah bagaimana kita itu dituntut untuk mempelajari, untuk mengelola keuangan. Ayo kita lihat buku pintar halaman 52. Film 1C, mengelola keuangan, mengelola uang dengan baik. Sebagaimana alur dari cerita ini, Ibu Lili, saya bacakan ya. Ibu-ibu, uang rumah tangga itu perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola keuangan rumah tangga. Jadi, apabila pendapatan kita terbatas atau pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan, seakan-akan kita bisa kali lubang tutup lubang, seperti itu. Jadi saya harap jangan sampai seperti ini. Ada bahasa lain lebih besar bahasa daripada tiangnya. Jadi harap bagaimana kita bisa merencanakan keuangan dengan baik, dapat merencanakan pengeluaran setiap bulannya dengan baik dan dimusyawarahkan dengan keluarga. Seperti itu ibu-ibu. Mungkin ada yang tahu ibu-ibu bagaimana cara menyusun anggaran rumah tangga.
anggaran pengeluaran keluarga, seperti itu. Oke, saya kasih tahu ya Bu, kalau memang nggak ada yang tahu, oke, saya akan kasih tahu. Gini loh Bu, dalam setiap keluarga itu kan ada suami, ada istri. Bagaimana nantinya setiap bulan itu apapun pengeluaran tersebut itu dimusyawarahkan. Jadi dalam setiap bulan untuk pendapatan yang sistem bulanan itu perlu untuk dimusyawarahkan. Kira-kira pengeluaran apa yang perlu diprioritaskan supaya segala kebutuhan itu terpenuhi. Jadi keinginan-keinginan yang sekiranya bisa dikurangi, kurangi. Keinginan yang sekiranya bisa ditunda, seperti itu. Apalagi keinginan tersebut bisa dibatalkan. Jadi seperti itu ibu-ibu. Contohnya, kalau kemampuan ibu-ibu itu membeli sepeda motor, jangan dipaksakan ibu-ibu untuk membeli mobil. Paham? Oke. Nanti finish atau seperti hanya perlombaan lomba lari itu, semakin kita mengikuti arus lapangan atau mengikuti jalur lapangan, maka semakin cepat pula kita sampai pada garis finishnya. Namun kita apabila tidak mengikuti aturan yang ada atau tidak mengikuti garis yang ada, tidak mengikuti perencanaan keluarga yang ada, maka akan sulit untuk sampai pada ketercapaian kebutuhan setiap keluarga. Ibu-ibu, pesan dari film tadi itu adalah salah satunya harus mengelola keuangan dengan baik. Paham? Oke. Yang kedua, bedakan kebutuhan yang termasuk keinginan dan termasuk kebutuhan. Soalnya kebutuhan itu tidak bisa ditunda, sedangkan keinginan itu masih bisa dikurangi dan bisa ditunda. Karena kenapa? Tidak mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup. Kalau beras itu masuk apa ibu? Oke, kebutuhan. Oke, itu kebutuhan. Yang ketiga, rencanakan pengeluaran yang seimbang dan harus didahulukan. Rencanakan pengeluaran yang seimbang dengan pendapatan. Seperti itu ibu-ibu. Oke. Yang keempat, pesan dari video tadi adalah bicarakan dengan suami atau istri kebutuhan apa yang harus didahulukan. Contohnya, ada kebutuhan yang mendesak dan itu harus dibeli dan itu termasuk kebutuhan pokok. Maka hal tersebut bisa dianggarkan dalam kebutuhan keluarga. Oke, yang terakhir adalah gunakan sesuai dengan anggaran yang ibu buat. Contohnya, dalam 1 bulan ibu menganggarkan anggaran contohnya dalam satu keluarga itu 2,5 juta. Utamakan yang itu dulu, Bu. Jangan sampai melebihi dari hal tersebut. Oke. Ibu-ibu, ada yang tahu cara pengendalian keuangan? Cara pengendalian anggaran itu ada 2 cara. Yang pertama dengan sistem amplop dan kas harian. Sistem amplop itu adalah untuk masyarakat yang penghasilannya adalah setiap bulan, yang bulanan gitu penghasilannya atau gajinya setiap bulan. Namun kalau sistem harian itu adalah dengan kas harian. Paham ibu-ibu? Oke, silahkan buka buku pintar ibu. Tolong nanti dibaca dan pelajari pada halaman 52. Bisa lihat di brosur juga pada halaman 1 sampai 4 dan 7. Tolong dibaca di rumah, serta saya akan berikan tugas. Ibu-ibu boleh dibuka di halaman 12. Itu ada latihan pendapatan dan pengeluaran keluarga per bulan. Jadi mohon diisi, nanti kalau nggak paham bisa langsung tanya ke saya. Dan juga belajar bagaimana ibu-ibu bisa mengisi hal tersebut, disesuaikan dengan kondisi keluarganya. Oke, sebelum saya akhiri saya mau tanya, ibu-ibu ada yang pernah ngutang? Oh ada, oke.
Jadi materi selanjutnya nanti itu akan membahas terkait dengan cermat meminjam dan pengelolaan keuangan yang baik. Salah satunya adalah cermat meminjam. Oke, tolong untuk brosurnya yang ini nanti tolong dibawa lagi ya Bu. Oke, pada pertemuan berikutnya. Oke, dari ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada. Oke, dari kami ibu-ibu terima kasih atas waktunya. Saya harap apa yang dipelajari hari ini, ibu-ibu semuanya termasuk kami juga, mari kita terapkan minimal kita mempelajari dalam keluarga kita dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.